Halo, balik lagi di konten ADC. Ada apa dengan kampus? Ya, alhamdulillah ospek kali ini udah berjalan secara offline ya. Akhirnya terakhir tuh 2019. Akhirnya sekarang di 2022 udah mulai offline lagi. Dan sekarang nih hari pertama, hari Senin udah mulai hari pertama ospek. Sekarang udah jam 6 dan situasi maba udah rame banget sih, udah baris semua per kelompoknya. Pokoknya ikutin terus saja liputan hari ini di hari pertama. Nah, sekarang kita udah sama 4 dari banyaknya maba-maba nih. Tapi kita nggak di lapangan nih, kita di dalam nih. Kita paling kenal-kenalan dulu kali, nggak apa ya. Dari namanya siapa, terus fakultasnya apa. Nama Billy Marpaung dari Fakultas Teknik Arsitek. Nama saya Aditya Syafika dari Fakultas Manajemen. Fakultas Ekonomi Manajemen. Maaf. Aku Aziza dari Hukum. Aku Vera dari Administrasi Publik. Oh iya, ini sekelompok semua? Enggak. Nama kelompoknya apa kalau boleh tahu? Ada nama kelompok nggak? Ada ya. Ini nama kelompoknya apa? Kelompoknya Batak. Batak. Aku suku Minang. Aku suku Betawi. Suku Alas. Nama-nama suku ya, nama-nama suku. Apa lagi ya? Ini kan kalian kalau boleh tahu disuruh bawa apa aja sih? Di ini banyak nggak barang bawaannya? Banyak sih, tapi kayak balik itu buat kita juga sih, kayak disuruh bawa makanan, disuruh bawa alat tulis juga, terus disuruh bawa kayak slayer gitu-gitu. Tapi itu kayak buat kita semua sih, apa buat cuttingnya aku juga nggak tahu. Ini sama juga. Sama juga. Sama sih. Bawaannya sama, terus juga kita juga dituntut untuk bisa saling kompak sama satu kelompok gitu, saling berbantu sama lain. Jika kalau ada kekurangan, kita selalu kasih support lah, kasih dukungan yang baik kepada teman-teman kita. Terus nih kalian kan akhirnya memilih Unkris sebagai kampus buat kalian belajar. Nah, boleh banget dong first impression kalian sama kampus ini tuh gimana sih? Ya sebenarnya emang kan lulusan tahun lalu, jadi tuh udah gapir tahun ya. Udah sih kesini emang udah bukan titik terakhir ya, tapi lebih kayak emang minat gue kayaknya di sini deh, gitu. Udah banyak kesini aja. Ini juga sama. Kalau gue emang kemarin ini ya nggak lulus SBM, jadi langsung nyari swasta aja di sini. Dan Unkris jadi salah satu pilihan gue. Terus kesannya gimana sih pas ngeliat kampus ini? Apa luas kah? Apa? Luas ya, ada dalam. Menurut saya sih ini udah termasuk lah untuk universitas ya setingkat nasional ya, dan tempat-tempatnya juga nyaman ya, nggak terlalu terik juga, nggak terlalu terik panas, cuman ya kekurangannya cuman debu mungkin ya, itu aja. Gersang ya? Iya, gersang. Ini dia bohong nih. Ini lingkungannya ini sih go green banget ya. Terus adem buat aku. Nah jadi gimana ya, kayak nyaman aja sih. Jadi yang awalnya kayak ente tapi sekarang kayak Oke, not that bad lah gitu. Ayo guys, masuk Unkris. Wih, dipromosiin. Oke, terima kasih ya. Ya.
Nah, bisa dilihat di belakang saya rame banget ya pesertanya, dan upacaranya cukup hikmat karena emang kan ini baru banget upacara nih setelah 3 tahun. Dari 2019 nggak ospek offline, sekarang udah offline lagi. Halo, sekarang kita mau wawancarain Bapak Rektor kita nih, Bapak Ayub. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah atas berkah rahmat Allah, ya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita boleh Pak wawancara dikit-dikit, ngobrol-ngobrol Pak? Silakan, Boleh. silakan. Ini kita mau tanya dulu nih, ini kan baru mulai upacara lagi nih setelah dari 2019, udah 3 tahun lah. Akhirnya baru diadain lagi ospek secara offline. Gimana sih menurut Bapak? Baik, alhamdulillah. Jadi itu yang harus kita syukuri bahwa hari ini kita melakukan upacara pengenalan mahasiswa baru, jadi PKKMB di Universitas Kristen Maina untuk mahasiswa angkatan tahun 2022 ini. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa melewati pandemi COVID-19 yang luar biasa, yang merenggut jutaan jiwa ya. Jadi kita bersyukur dan hari ini kita bisa melaksanakan dengan sehat semua, bersemangat semua. Alhamdulillah, itu kita syukuri. Terus ini kan mahasiswa baru ini kan nggak cuma yang ada di yang upacara ini ya Pak, yang non reguler juga ada nih yang malam. Okay. Kira-kira ada gak sih pesan-pesan dari Bapak untuk mereka, kan ibaratnya mereka nih baru masuk ke satu rumah yang besar, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dari kepala keluarganya lah ibaratnya ya Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi khususnya saya berpesan kepada mahasiswa baru, kalian semua telah menjadi keluarga besar di Unkris, di Universitas Krishna Dipayana. Jadi oleh karena itu ya memang harus ada adaptasi, harus ada penyesuaian, yang mana pembelajaran misalnya di lingkungan SMA atau SMK dahulu itu tiap bab, tiap subbab disuapi terus satu persatu tiap hari oleh guru. Nah, di perguruan tinggi ini sangat berbeda. Mahasiswa harus mampu untuk belajar mandiri, banyak membaca, banyak melihat-lihat, banyak literatur, melihat literatur dan berdiskusi, bertanya. Jadi harus aktif untuk bisa menyesuaikan kehidupan di perguruan tinggi, berbeda dengan kampus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Unkris tadi saya di amanat saya sudah menyampaikan bahwa kalian menjadi keluarga Krishna Dipayana. Siapa itu Krishna Dipayana? Itu adalah Maha Guru yang bijak, Maha Guru Agung, yang kalau di tulisan Sunan Kalijogo adalah Begawan Abiyasa yang tinggal di puncak Gunung Muria. Itu yang harus dikedepankan adalah memiliki etika moral yang didasari oleh jiwa keimanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, dan ini yang akan menjiwai dan mendasari semua tingkah laku perbuatan kita. Jadi oleh karena itu penting punya etika dan moral. Yang kedua adalah kita harus menjadi manusia yang beradab. Beradab itu apa? Menghargai, bisa bersyukur, bertoleransi, menerima perbedaan. Jadi perbedaan itu selamanya pasti ada. Jadi ini jiwa yang beradab ini harus dipupuk, ditumbuhkan dari sekarang, dan Unkris akan selalu memupuk untuk itu. Yang ketiga yang sangat penting adalah mempunyai jiwa rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Kita dilahirkan di bumi Nusantara, minum air dari bumi Nusantara, makanan-makanan yang tumbuh dari bumi Nusantara.
Jadi sepatutnya dan wajib kalau saya boleh bilang kita punya rasa cinta tanah air. Jangan mau diadu domba atau dimasuki dengan ideologi asing, ideologi kapitalis, ideologi komunis, atau ideologi ateisme lainnya yang akan merusak bumi Nusantara ini. Jadi itu kita harus pupuk terus rasa cinta tanah air. Kira-kira itu untuk pesan kepada mahasiswa baru. Untuk yang non reguler memang kita ada mahasiswa pagi dan malam. Untuk yang malam ya seharusnya wajib untuk mengikuti secara online yang ada di daring itu yang telah disiapkan. Jadi supaya tetap mengenal atau menangkap pesan-pesan yang saya sampaikan tadi. Sama, jadi yang non reguler juga ada ospeknya ya Pak? Ada lewat daring, iya lewat daring. Berarti semuanya ospek ya? Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Oke, udah mau ngobrol-ngobrol ya. Oke. Sukses Unkris TV. Sekarang mahasiswa-mahasiswa yang tadi di upacara udah dipindahin ke dalam pendopo buat ngikutin serangkaian acara-acara yang ada hari ini. Nah, yang pertama ini ada materi dari Papar Buntian terkait sejarah Unkris. Halo, sekarang saya sudah sama salah satu pemateri pembuka yang membahas sejarah Unkris. Bapak, apa kabar Pak? Ini saya boleh ngobrol-ngobrol dikit ya Pak? Silakan. Jadi ada yang mau saya tanya, boleh nggak Pak dijelasin secara singkat sejarah Unkris ke penonton Unkris TV Pak? Silakan. Bisa. Jadi begini. Unkris ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Ya. Sebagai suatu perguruan tinggi memang di dalam posisi sekarang kalau dikatakan agak tertinggal dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, ya tentu boleh itu kita akui sebagai suatu upaya kita lebih mengembangkan Unkris di masa-masa yang akan datang. Unkris yang didirikan tanggal 1 April tahun 1952 adalah suatu perguruan tinggi yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi gagasan sesuai dengan namanya Krishna Dwipayana, seorang mahaguru ya yang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam, apakah mengenai ilmu pengetahuan, mengenai agama, mengenai ilmu sosial, dan itulah yang dikembangkan Unkris. Ajaran itu yang dikembangkan Unkris sampai sekarang. Jadi Unkris ini yang berdiri tahun 52 diawali dari Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Ekonomi, kemudian tahun 57 Fakultas Tata Praja atau Fakultas Ilmu Administrasi, kemudian tahun 63 Fakultas Teknik. Oleh karena Unkris tidak cukup hanya melahirkan sarjana, tetapi juga lahir program pasca sarjana yang diawali program pasca sarjana S2, Magister Manajemen, kemudian Magister Hukum, kemudian Magister Ilmu Administrasi, dan Magister Teknik. Setelah itu juga lahir program S3 Ilmu Hukum. Itu yang sekarang yang kita kembangkan. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang fakultas-fakultas lain akan melahirkan program doktor dan juga kita akan melahirkan fakultas berikutnya.
Sebagai amanat saya kepada mahasiswa baru ini, kita bangga karena hampir 2 tahun kita tidak pernah melakukan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Sekarang kita mulai. Saya sampaikan tadi bahwa inilah starting point bagi mahasiswa untuk lebih berperan aktif ya dalam kegiatan selain belajar, tetapi juga untuk belajar berorganisasi. Karena belajar itu adalah bagaikan minum air laut. Semakin banyak kita minum, semakin haus. Demikian pula belajar. Semakin kita belajar, semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar bahwa masih banyak yang belum kita tidak tahu. Itu saya sampaikan sebagai amanat saya kepada para mahasiswa baru tadi. Terima kasih banyak Pak, udah boleh ngobrol-ngobrol terkait Unkris Pak. Sehat-sehat ya Pak. Nah ini udah selesai nih kegiatan untuk materi-materi. Tadi udah diisi sama 4 pemateri. Nah kegiatan selanjutnya ada kegiatan menanam pohon. Ini jadi setahu saya per kelompok itu masing-masing bawa 1 bibit pohon dan buat ditanemin di bagian sebelah Fakultas Hukum. Kita ikutin aja yuk keseruan-keseruannya. Ya teman-teman, jadi kayak gitulah. Ya, cukup melelahkan lah. Melelahkan ya man. Kameramen capek banget nih bawa kamera dari pagi. Caranya sih materi, ada penanaman bibit pohon, segala macam. Dan ini masih hari pertama, masih ada hari-hari selanjutnya lah yang bakal lebih menyenangkan lagi. Jadi tetap pantengin terus YouTube-nya Unkris TV.